Halo para wadubers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita Wadu Sanjaya. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwasanya channel Wadu Sanjaya itu adalah sebuah channel yang sangat multi video ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi jenis videonya sangat banyak, ada barongan ya, ada keris, ada perkembangan anak. Jadi video tentang anak-anak ya. Kemudian ada ruang belajar, tempat saya membuat video-video untuk pembelajaran ya. Ada musik, karena musik juga bagian dari budaya, sehingga musik juga saya masukkan ke channel saya. Dan ada menggambar sejarah. Nah, banyak dari anak-anak yang tidak mengetahui sejarah bangsanya, makanya saya buat video menggambar sejarah. Jadi sejarah saya buat ceritanya dalam bentuk gambar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan detail-detail dari pusaka yang kemarin saya unboxing ya. Nah, kemarin saya sempat membuat video tentang unboxing, tapi tidak begitu detail, tidak jelas tentang rinciannya. Jadi sekarang saya akan jelaskan. Nah, oke ya. Para sedulur, saat durunge dimulai acarane, monggo opening dulu. Jet. Baik, langsung saja. Jadi untuk pusaka yang saya akan review adalah berwarangka Gayaman Yogyakarta ya. Buatan dari empu dari Madura ya. Kita sudah tahu semua bahwa Madura merupakan sentra industri pusaka atau keris yang sangat mendunia. Bahkan negara sebelah Malaysia itu banyak juga yang beli atau pesan pusaka di Madura ya, khususnya di Sumenep, di Aing Tong Tong, itu sudah sangat luar biasa. Nah, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa ya, kita tidak boleh meninggalkan budaya kita, budaya pusaka, budaya perkerisan, budaya tosan aji ya, itu sangat penting. Jadi kita harus pegang. Keris bukan hanya senjata ya, tapi dia juga mengandung filosofi-filosofi yang sangat tinggi tentang kehidupan kita, untuk kehidupan kita yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Nah, itu penting sekali. Hanya Indonesia atau hanya masyarakat Nusantara yang memiliki senjata, tapi memiliki makna spiritual dan filosofi yang sangat tinggi. Sedangkan kalau bangsa lain, misalnya dari Jepang ada katana, di Arab atau di Turki ada pedang, itu di Eropa ada Excalibur. Tapi filosofinya sangat, ya itu saja, untuk mempertahankan hidup, untuk bertempur gitu saja. Tapi kalau kita beda ya. Dan sebetulnya keris itu bukan hanya senjata tempur ya, ini senjata pamungkas atau senjata jika semua senjata sudah dipakai dan tinggal ini ya, ini yang digunakan untuk terakhir, untuk duel 1 lawan 1 jarak dekat ya, bukan jarak jauh ya. Makanya bentuknya pendek, jarak dekat, karena memiliki sifat-sifat kesatria. Namanya kesatria itu bukan pengecut, bukan dari jarak jauh ya, tapi jarak dekat. Makanya di Indonesia, di Nusantara ada budaya pencak silat, pertarungan jarak dekat. Nah, pencak silat itu juga merupakan budaya kesatria ya, 1 lawan 1, bukan keroyokan gitu. Baik, kita langsung saja ya. Nah, baik, tadi saya sudah sampaikan ini Gayaman Jogja. Gayaman bentuknya simple, warangkanya seperti ini saja ya, tidak berbentuk ini ya, runcing seperti itu, tidak. Itu untuk upacara-upacara, untuk acara resmi itu menggunakan yang bentuk ladrang ya, atau beranggah kalau Jogja ya. Jogja beranggah, kalau Surakarta nyebutnya ladrang. Gayaman Jogja lebih kecil, lebih simple ya. Gayaman Surakarta itu lebih besar, gagah ya, dadarnya juga lebih besar. Baik, kita coba. Nah, ini dia kerisnya jangkung. Jangkung itu luknya 3
Ya, jangkung memiliki filosofi untuk mencapai cita-cita kita. Jadi seseorang yang memiliki cita-cita atau tujuan tertentu dalam kehidupannya, misalnya ingin sukses dalam karirnya, dalam pendidikannya, itu cocok dengan keris jangkung seperti ini. Sesuai dengan namanya jangkung. Jangkung itu artinya adalah jinangkung, ya, diberkahi, disembadani, dilancarkan segala cita-citanya. Tentunya diiringi dengan usaha dan doa, ya. Kemudian ada sogoannya 2, ya, sogoan 2 rangkap. Nah, sogoan itu adalah simbol dari lingga, ya, lingga. Lingga itu siapa? Lingga itu adalah Tuhan, ya. Kemudian gonjo di sini bukan gonjo iras, tapi gonjo terpisah dari bilah. Gonjo merupakan simbol dari yoni, ya, lingga dan yoni. Yoni itu adalah ibu pertiwi, ibu bumi, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita hidup dan mencari makan. Nah, sebagai manusia kita harus seimbang, memayu hayuning bawono, ya, mempercantik, memperindah bawono. Bawono itu bumi, ya. Kemudian ada kembang kacang. Kembang kacang, wijining agesang. Ya, kembang kacang itu adalah suatu hasil dari bertemunya lingga dan yoni kehidupan. Ketika Tuhan menyatu dengan hambanya, ya, yoni hambanya. Jadi yoni tidak hanya bermakna bumi, tapi juga bermakna manusia itu sendiri. Lingga dan yoni bersatu, muncullah wijining agesang, yaitu kehidupan. Nah, penciptaan asal muasal kita, ya, sangkan paraning dumadi. Nah, kita tidak boleh melupakan tujuan hidup kita dan kemana kita akan menuju. Nah, itu. Kemudian ada jalen atau jalu memet, jalu yang disembunyikan. Sebagai orang Jawa yang baik, orang Jawa yang berpengertian yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, kita selayaknya itu harus seperti padi, di mana semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin berisi semakin jengangak, ya. Tidak boleh sombong. Ketika kita punya jalu itu adalah kemampuan jati diri kita, kepintaran, kepandaian, kesaktian kita, tidak boleh kita tunjukkan. Kita harus tetap menyembunyikannya, tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh diumbar, itu istilahnya. Kita sembunyikan jalu memet ini. Jalu itu kan senjata, taji. Kalau ayam jago itu ada taji. Taji kan senjatanya ayam jago. Kemudian ada lambe gajah. Nah, lambe gajah, lambe itu adalah mulut. Selayaknya mulut kita tuh harus bagaimana? Harus kita jaga ucapannya, tidak menyakiti orang lain. Nah, makanya jalu. Lambe gajah ada di bawah posisinya, ya, ada di bawah, hampir tersembunyi dengan tertutup oleh kembang kacang. Ya. Kita punya tutur kata yang baik, ya. Tidak hoax, tidak tidak mengucapkan kata-kata yang bisa merugikan orang, yang membuat satru, ya. Nah, kemudian lambe gajahnya 1, ya. Kemudian ada belumbangan atau pejitan. Belumbangan itu adalah sebetulnya ini adalah bentuk dari yoni juga, ya, rahim ibu, di mana kehidupan itu berasal. Kita dari sana, ya. Ada belumbangan atau pejitan. Nah, kemudian ada gereneng. Nah, gereneng ini adalah sebuah bentuk dari kita mengungkapkan apa yang ada di hati kita, unek-unek kita, gereneng, ya, gereneng, ya, kita mengungkapkan unek-unek kita, ya, atau doa, gereneng itu wujud dari doa juga. Nah, di sini. Kemudian ada apa lagi? Geger sapi atau geligir sapi atau odo-odo, ya, odo-odo. Nah, odo-odo juga memiliki filosofi yang baik, ya. Odo-odo merupakan sebuah kekuatan yang ada di dalam diri kita, ya, kemampuan atau kesaktian. Ini juga mirip dengan jalen, ya, ada di tengah, posisinya ada di tengah dari bila, ya. Itu adalah kekuatan keperkasaan kita yang harus berada di tengah, tidak di luar, ya. Harus kita sembunyikan juga, tidak boleh diumbar supaya orang lain menjadi takut, seperti itu, ya. Justru kita harus berada di tengah, mengayomi, ya, mengayomi
orang-orang yang lebih lemah dari kita lah, istilahnya seperti itu. Di film di film Man of Steel ya, Superman itu ada ucapan yang sangat luar biasa, yaitu di mana ada kekuatan di situ juga ada tanggung jawab. Nah, di mana ada kelebihan di situ ada tanggung jawab kita. Nah, pamornya ini kalau menurut saya, jadi ini relatif ya. Kalau saya melihatnya ini ada Pulau Tirto. Pulau Tirto ya, Pulau Tirto itu adalah sebuah kalau diungkapkan secara literal gitu ya, pulau ya pulau, Tirto itu air, pulau yang penuh dengan air atau pulau air lah gitu. Nah, kita tahu semua bahwa air itu adalah sumber kehidupan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Bahkan hewan tumbuhan juga perlu air. Bahkan ahli mengatakan bahwa 78-80% atau berapa itu makhluk hidup atau manusia khususnya itu terdiri dari air. Makanya kita disuruh minum air yang banyak ya, berapa liter itu? Sehari 8 liter ya kalau tidak salah. Nah itu, Pulau Tirto. Pulau itu adalah tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Kita tahu kita tinggal di Pulau Jawa. Nah, Tirto kehidupan. Pulau yang penuh dengan kehidupan, kesejahteraan, kebaikan, kemuliaan, kejayaan, dan lain-lain. Nah itu simbol dari pamor Pulau Tirto. Dan juga ada kulit semangka di sini. Jadi ini ada dua pamor ya. Kulit semangka, ada juga Pulau Tirto. Kulit semangka berdasarkan para ahli mengatakan bahwa kulit semangka atau pamor ngulit semongko, ngulsem biasanya itu adalah simbol dari kemudahan dalam mencari atau membuat hubungan dengan orang lain. Istilahnya kita mudah untuk bergaul. Nah, kita dimudahkan dalam pergaulan. Kita memiliki banyak sedulur dimanapun kita berada. Nah, itu adalah simbol dari kulit semongko. Kita tahu semongko enak rasanya, segar. Nah, ketika panen jumlahnya melimpah, petani menjadi senang ya. Banyak orang yang merasa senang juga. Nah, itu simbol dari ngulsem ya. Oke, nah terus apa lagi? Ada serawean ya. Serawean atau kusen, ngarep kusen buri ya. Gusen atau gusen ya. Gusen itu gusi. Nah, ini loh, gusi, tempat gigi kita nyantel. Nah, kita harus lunak ya, kita harus lunak. Maksudnya lunak, gusen itu kan lunak, nggak keras ya, tapi kalau gigi kan keras. Nah, lihat saja, gigi yang begitu kuat itu nyantel di gusen, di gusi yang lunak, yang tidak keras. Artinya apa? Ketika orang semakin merendahkan hati, semakin melunakkan hati, semakin lapang dada ya, kita akan mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, ketika kita lunak, artinya kita tidak sombong. Semakin kita menunduk, justru disitulah kekuatan kita. Nah, itu kalau semakin mengeraskan diri, disitu malah kita melemahkan diri ya. Kalau kita semakin sombong, semakin merasa kuat, jago, malah musuh berdatangan ya. Nah, itulah sedikit rincian dari keris jangkung ini. Keris jangkung ini sebetulnya saya maharkan ya. Saya maharkan karena saya punya satu pusaka kesukaan saya. Jadi daripada saya simpan, saya jual ya. Karena memang tujuannya saya jual lagi ya. Ya, istilahnya kolektor ya, dikoleksi, kalau sudah kita jual ya. Tapi ada satu pusaka pasti, setiap kolektor pasti punya satu pusaka yang disukai ya, yang memiliki filosofi yang sangat relate gitu ya. Relate itu nyambung dengan diri kita. Itu saya simpan. Ini teman-teman, panjangnya kira-kira 34 sampai 35 cm. Panjang pesinya sekitar 6,5 cm ya. Bilahnya lebar, cenderung lebar, gagah. Pegangannya antep, tapi tidak terlalu antep banget ya. Tapi nyaman ya, dipegang nyaman. Nah, itu teman-teman. Sebetulnya ada pamor-pamor yang spesial ya. Misalnya ada semacam batu lapak di bawah di sini ada sedikit sekali tapi ya.
bukan batu lapak ya, mungkin seperti pamor perlindungan di bawah sini ya. Nah, di bawah sini tuh ada segitiga di bawah, di bagian bawang sebungkul. Bawang sebungkul itu di bawahnya sogokan ya. Nah, ini juga memiliki gereneng yang sangat indah sekali, sangat rapi ya. Jadi empunya membuat gerenengnya sangat detail sekali, luar biasa. Oke, baik, saya kira demikian untuk review dari keris jangkung ini ya, buatan dari Empu Madura, Sumeneb Aing Tong Tong. Luar biasa sekali. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share video-video di Waduk Sanjaya. Silahkan dicek video-video yang ada di channel Waduk Sanjaya, siapa tahu ada cocok, ada yang menghibur Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam Wadurs.